Tak terima dinyinyir teman kerjanya sendiri, disebut besar bahkan disebut seperti beboho, seorang lelaki menyimpan dendam dan memilih jalan pintas kepada teman kerja sendiri. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Banyuwangi. Seorang lelaki bernama Ali Harrison Jaya berusia 27 tahun, lahir di Kaliputo, Banyuwangi. Dikenal sebagai anak pemarah, kasar, kerap bermasalah dan badung. Hingga saat dirinya masih kecil pun orang tuanya tak kuat lagi merawat Ali. Bahkan saat itu menyerahkan Ali ke sahabatnya. Ali pun akhirnya dirawat oleh orang tua asuh. Ali saat itu biasa saja, namun nampaknya Ali pun menyimpan dendam kepada keluarga kandungnya karena Ali sendiri merasa terbuang oleh keluarga kandung. Dibesarkan dan dididik oleh keluarga asuh, tak ada yang berbeda untuk Ari. Ari sendiri tetap menjalani kehidupannya yang di mata dirinya biasa saja, namun di mata orang lain kerap bermasalah. Hingga remaja Ari pun membuat permasalahan, membuat keluarga asuhnya pun lama-lama tak sanggup lagi. Di sekolah kerap memperlihatkan egoisnya, arogan dan kerap marah-marah. Ari sendiri kerap dipanggil oleh guru. Orang tua asuh dari Ari pun mengembalikan Ari kepada keluarga kandungnya. Hingga saat Ari dewasa pun dirinya sudah kembali ke keluarga kandung. Usai lulus SMA beberapa kali Ali pun keluar kota untuk bekerja, namun akhirnya dirinya pun kembali ke Banyuwangi dan bekerja di Banyuwangi. Di tahun 2018 Ari ke Banyuwangi dan kerja di salah satu rumah makan. Di tempat kerja tersebut banyak karyawan hingga ada salah satunya bernama Rosida, 18 tahun. Di awal kerja Ari sudah kesal kepada Rosida karena Ali menyebutkan Rosida sering menyebut dirinya besar, gempal, rakus dan sering memanggil Ali boboho. Bahkan lama-lama Ali pun kesal kepada Rosida yang tak tahu tempat. Di tempat banyak orang Ali disebut boboho oleh Rosida. Nampaknya sebutan-sebutan itu membuat Ali tak suka. Tak sekali dua kali Ali kesal kepada Rosida hingga tak bisa dipungkiri. Ali pun nampak menyimpan dendam kepada teman kerjanya ini. Punya kekesalan yang tak bisa dibendung lagi hingga Ari kehabisan kesabaran. Ali sendiri merencanakan sesuatu yang tak baik kepada Rosida. Di tanggal 24 Januari 2020 jam 5 sore, saat itu pulang kerja, Ali meminta Rosida untuk mengantarkannya pulang. Karena searah, Rosida sendiri tak berpikir panjang dan merasa teman kepada Ali hingga menyanggupinya. Dengan motor milik Rosida, Ali sendiri membonceng Rosida. Saat di jalan tak lama, Ali meminta Rosida untuk memboncengnya bertukaran karena sudah dekat. Tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya di tempat yang sepi yang direncanakan, saat Rosida sedang lengah, Ali pun membekap dan memiting cekek Rosida. Hingga saat itu Rosida yang tak bisa melawan kehabisan napas dan mengembuskan napas terakhirnya. Ali memindahkan jasad Rosida ke tempat sepi, ditutupi ranting-ranting dan kayu. Tak lama Ali pun pergi dengan motor Rosida ke tempat pom bensin. Di tempat pom bensin Ali memberi bensin eceran dan kembali lagi ke tempat awal hingga tak lama membakar Rosida. Namun sebelumnya dirinya mengambil uang, emas, handphone dan juga motor milik Rosida. Pergi meninggalkan jasad Rosida begitu saja. Ali pun pergi tanpa rasa berdosa. Sementara kedua orang tua Rosida kebingungan, tak seperti biasa. Sang anak Rosida belum bekerja dan tak mengabari. Hingga setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya keluarga Rosida mencari namun tak menemukan Rosida. Keesokan harinya keluarga Rosida pun langsung lapor kepada pihak kepolisian atas kehilangan sang anak. Di tempat lain ada warga Banyuwangi yang nampaknya geger karena menemukan sesosok jasad yang sudah terbakar. Warga yang menemukan saat itu melintas pulang hingga akhirnya lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini dan olah TKP. Saat itu melakukan evakuasi jasad korban dan tak lama ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan jasad mendapatkan penganiayaan sebelum terbakar. Di TKP ditemukan ada helm, sendal yang kini sudah diamankan pihak kepolisian. Hingga berita penemuan jasad ini geger di sosial media membuat keluarga Rosida kembali ke kantor polisi dan ke rumah sakit. Usai dilakukan otopsi memang benar jasad tersebut adalah Rosida. Usai mendapatkan identitas jasad dari DNA tersebut, pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada keluarga Rosida dan teman-teman kerja Rosida. Menurut keluarga dari Rosida sendiri, Rosida tak punya musuh dan tak bermasalah. Sementara menurut teman kerja dari Rosida saat itu, Rosida pulang kerja bersama Ali Harrison Jaya. Dan mereka pun menyebutkan kalau Ali menginap di mes hari itu tak seperti biasanya. Ternyata Ali sendiri memilih kabur dan menjual handphone Rosida senilai 1,5 juta dan menggadai motor 4 juta. Uang tersebut dipakai Ali untuk kabur dan poya-poya hingga pada akhirnya Ali pun diamankan usai makan-makan, karaoke dan juga menyewa wanita.
Ali diamankan di salah satu hotel dan dirinya pun mengakui perbuatannya dengan motif karena kesal kepada Rosidah yang kerap nyinyir terhadap berat badan Ali yang kerap disebut rakus dan kesal disebut boboho hingga sumo oleh Rosidah. Diamankan dan diadili terkait permasalahan ini, Ali pun mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dan teman-teman Rosidah ragu atas motif yang disebutkan Ali. Mereka yakin kalau Ali melakukan tindakan ini hanya karena ingin mengambil harta benda Rosidah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.